Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nur Fatimah dari Prodi PJJ Hukum Universitas Ibermu. Tugas UAS kali ini dengan mempresentasikan hukum perlindungan konsumen mengenai peredaran obat sirup berbahaya. Selamat pagi. Studi ini berfokus pada kasus gagal ginjal akut progresif, atipikal atau GGAPA yang sempat mengguncang Indonesia. Mari kita kilas balik ke tahun 2022, di mana Indonesia menghadapi salah satu krisis kesehatan nasional terbesar. Kasus GGAPA mendadak menjadi perhatian nasional setelah ratusan anak mengalami gagal ginjal secara misterius dan mendadak. Setelah diteliti, akar masalahnya adalah kontaminasi bahan kimia berbahaya di dalam obat sirup anak, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Hasil investigasi resmi menunjukkan bahwa kadar cemaran zat tersebut melampaui ambang batas aman yang ditetapkan oleh Farmakope. Krisis inilah yang memicu urgensi hukum yang mendalam. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan sejauh mana efektivitas negara kita? Melalui presentasi ini, saya ingin mencapai 3 tujuan, yaitu pertama, analisis yuridis. Kita akan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk menjaga kepastian hukum. Kedua, hak keamanan. Menegaskan kembali bahwa masyarakat memiliki hak mutlak atas produk kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab, mendorong integritas di tubuh industri farmasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan dari pihak pemerintah. Landasan hukum dan asas utama. Untuk membedah kasus ini, kita bersandar pada instrumen hukum dan asas perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di slide, dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berjalan beriringan dengan asas manfaat dan keadilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan demi menegakkan asas keamanan dan keselamatan. Dari sisi regulasi teknis, terdapat peraturan BPOM terkait pengawasan obat demi menjaga asas keseimbangan. Dan yang terakhir, penyelesaian ganti rugi dan sanksi diatur melalui KUH Perdata dan KUH Pidana untuk menjamin asas kepastian hukum. Hak konsumen pada pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK, ada 3 hak dasar konsumen yang dilanggar dalam krisis obat sirup ini. Yang pertama, hak atas keamanan, yaitu jaminan keselamatan total dalam menggunakan produk sediaan farmasi. Kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk tersebut. Yang ketiga, hak ganti rugi. Konsumen wajib mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang dikonsumsi ternyata cacat atau berbahaya. Berikut ini adalah lini masa terjadinya krisis sepanjang tahun 2022. Awal 2022, mulai ditemukan lonjakan kasus gagal ginjal misterius pada anak-anak secara tidak wajar. Di bulan Oktober, pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan instruksi penyetopan sementara untuk seluruh peredaran obat sirup. Bulan November, BPOM secara resmi merilis temuan adanya kandungan cemaran kimia yang sangat tinggi pada produk tertentu.
Kemudian di bulan Desember dilakukan penarikan massal obat-obatan yang berbahaya di pasar serta dimulainya langkah penegakan hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat prinsip penting yang disebut strict liability atau tanggung jawab mutlak. Antara pelaku usaha farmasi wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh produknya. Di sini konsumen tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dalam proses produksi secara spesifik. Cukup dengan membuktikan adanya kerugian akibat produk tersebut. Pelaku usaha sudah wajib bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan peran negara? Pemerintah melalui BPOM memegang lini pertahanan utama melalui 3 pilar penting. Pertama, pengawasan, kedua, sampling, ketiga, penegakan. Pengawasan dengan melakukan monitoring ketat mulai dari hulu yaitu bahan baku hingga ke hilir seperti pada proses distribusi. Untuk sampling, melakukan pengujian laboratorium secara berkala sebagai deteksi dini berbahaya. Dalam penegakan, mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin edar bagi industri farmasi yang terbukti melanggar standar keamanan. Upaya dan penegakan hukumnya bagi konsumen yang dirugikan, hukum menyediakan jalur sengketa melalui gugatan perdata atau class action, pengaduan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga laporan tindak pidana konsumen. Sementara itu, sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha nakal meliputi 3 aspek, yakni administratif berupa pencabutan izin produksi, berupa pidana seperti hukuman penjara atau denda korporasi, serta perdata, yakni kewajiban membayar ganti rugi material maupun imaterial kepada keluarga korban. Implikasi kasus dan pelajaran, krisis ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, meningkatkan kesadaran medis akan adanya resiko cemaran kimia pada obat-obatan, menjaga integritas industri bahwa standar keamanan obat adalah harga mati, bukan sebuah opsi. Demi proteksi publik, sistem pengawasan obat ke depannya harus berjalan lebih adaptif dan responsif. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, perlindungan konsumen adalah tanggung jawab mutlak yang harus dipikul bersama oleh pelaku usaha dan negara. Untuk itu, saya mengajukan 3 rekomendasi utama. Yang pertama, memperketat audit bahwa bahan baku obat secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Kedua, menegakkan sanksi pidana yang tegas guna memberikan efek jera yang nyata bagi korporasi. Ketiga, memperkuat koordinasi antar lembaga serta memperluas edukasi literasi obat kepada masyarakat. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan dosen sekalian. Sesi presentasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.